Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi tentang autoencoder. Biasanya materi ini banyak digunakan terutama untuk melakukan proses kompresi biasanya. Proses kompresi terutama untuk hasil feature vektor yang ada di algoritma, contohnya algoritma neural network ataupun di algoritma yang lainnya. Jadi nanti ada istilah proses encoding dan proses decoding yang nantinya akan dilakukan untuk algoritma autoencoder itu sendiri. Ada beberapa materi pembahasan yang nantinya akan dibahas di materi pertemuan ini. Yang pertama saya akan bahas tentang apa itu representasi learning. Selanjutnya konsep dari autoencoder yang akan saya bahas di materi kedua. Berikutnya ada arsitektur dari autoencoder itu sendiri. Oke, berikutnya ada teknik melakukan autoencoder yang nantinya akan dibahas di materi keempat. Selanjutnya ada pembahasan tentang singular value decomposition. Selanjutnya ada ide dasar yang ada di autoencoder itu sendiri. Selanjutnya nanti ada pembahasan tentang implementasi autoencoder kalau kita menggunakan bahasa pemrograman Python, contohnya khususnya kalau kita menggunakan Jupyter Notebook. Ini beberapa materi pembahasan yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Oke, saya mulai dari pembahasan yang pertama tentang representasi learning. Representasi learning di sini yang akan dibahas adalah metode representasi learning. Ini merupakan metode untuk melakukan kompresi feature vektor. Biasanya kita menggunakan algoritma neural network atau yang biasa disebut dengan algoritma jaringan saraf tiruan. Proses melakukan kompresi ini disebut dengan encoding. Selanjutnya hasil feature vektor dalam bentuk terkompres disebut dengan coding. Proses mengembalikan hasil kompresi ke bentuk awal inilah yang disebut dengan decoding. Jadi ada istilah encoding, ada istilah coding, dan ada istilah decoding. Encoding di sini proses yang digunakan untuk melakukan kompresi. Berikutnya hasil feature vektor dalam bentuk kompres ini yang disebut dengan coding. Selanjutnya ada proses pengembalian hasil kompresi ke bentuk awal disebut dengan decoding. Ini yang nantinya akan banyak kita singgung terutama di materi pertemuan ini. Neural network yang mampu melakukan proses encoding disebut dengan encoder. Jadi algoritma yang bisa melakukan proses encoding itu sendiri. Proses encoding di sini merupakan tahap kompresi disebut dengan encoder, sedangkan decodernya untuk proses decoding itu sendiri. Oke, selanjutnya ada pembahasan tentang autoencoder. Autoencoder itu apa? Salah satu varian yang ada di algoritma neural network atau algoritma jaringan saraf tiruan yang secara umum digunakan untuk mengencode suatu data. Berbeda dengan arsitektur jaringan saraf tiruan pada umumnya yang dilatih untuk mengklasifikasi atau menghitung nilai regresi dari masukan, autoencoder di sini dilatih untuk dapat menghasilkan output yang sama dengan inputnya. Seperti yang sudah dibahas di materi sebelumnya, umumnya kalau untuk jaringan saraf tiruan atau neural network biasanya kan kita gunakan untuk klasifikasi. Atau contohnya kita gunakan untuk regresi biasanya. Cuman untuk yang autoencoder di sini biasanya kita latih untuk menghasilkan output yang sama dengan inputnya. Input yang kita masukkan berapa gitu. Begitupun output yang nantinya akan dihasilkan harus sama dengan input yang nantinya akan diinputkan. Autoencoder termasuk pada kategori unsupervised learning. Jadi kalau dilihat dari proses learning yang ada di algoritma mesin learning, autoencoder di sini masuknya ke unsupervised learning karena nanti akan dilatih menerima data tanpa label. Jadi nggak ada kelasnya atau nggak ada labelnya. Oke, autoencoder di sini adalah model neural network yang memiliki input dan output yang sama. Autoencoder mempelajari data input dan berusaha untuk melakukan rekonstruksi terhadap data input tersebut. Contoh representasi learning paling sederhana kemungkinan besar adalah autoencoder, yaitu neural network yang dapat merepresentasikan data kemudian merekonstruksinya kembali. Ini konsep yang ada di autoencoder itu sendiri.
Oke, ilustrasi autoencoder dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Contoh seperti yang ada di depan ini. Jadi ada inputan di sini contohnya feature vector, selanjutnya ada proses encoder, berikutnya ada coding, baru nanti ada yang namanya decoder. Selanjutnya ada output di sini reconstruction of feature vector yang tadinya diinput di tahapan awal. Oke, karena tujuan encoder adalah untuk kompresi, bentuk kompresi harusnya memiliki dimensi lebih kecil dari dimensi input. Seperti yang contohnya kita lakukan di data contohnya. Data kalau semuanya kita kompresi kan biasanya ukurannya lebih kecil biasanya. Neural network mampu melakukan kompresi dengan baik karena mampu menemukan hidden struktur dari data. Jadi kalau dilihat dari arsitektur yang ada di algoritma jaringan saraf tiruan atau algoritma neural network, ada istilah input layer, ada hidden layer, dan output layer yang nantinya akan banyak dibahas. Kalau di algoritma neural network biasanya adalah hidden layer yang tidak terlihat. Gitu. Oke, ini perbedaan antara tradisional neural network dan autoencoder dari gambar yang ada di depan ini. Oke, pada ilustrasi di atas, arsitektur di bagian atas adalah arsitektur jaringan saraf tiruan yang digunakan untuk mengklasifikasi citra bahan makanan di supermarket. Kira-kira citra bahan makanan yang ada di supermarket tersebut dari produk-produk yang ada nanti menggunakan apa? Contohnya, apakah nanti menggunakan soda, atau contohnya menggunakan jus, atau contohnya menggunakan vinegar contohnya. Ini untuk yang pertama contohnya. Untuk yang gambar yang di atas. Gambar yang dua ini. Pada bagian bawah merupakan arsitektur autoencoder. Jadi yang di atas di sini merupakan arsitektur yang ada di algoritma jaringan saraf tiruan yang biasanya terdiri dari input layer, ada hidden layer, dan output layer. Oke, berbeda dengan yang ada di bawah yang merupakan contoh dari autoencoder. Contoh dari autoencoder seperti yang tadi sudah dibahas, ada yang namanya input dan outputnya biasanya nanti akan menghasilkan input dan output yang sama. Dan ada proses kompresi, contohnya ada proses contohnya encoding dan ada yang namanya proses decoding. Kemudian apa tujuan sebuah model nanti dilatih untuk menghasilkan citra yang sama? Jika diperhatikan pada ilustrasi di atas, bagian yang menarik adalah bagian tengah autoencoder yang berupa sebuah vektor kumpulan neuron. Jadi yang di tengah di sini, nah ini yang disebut dengan kumpulan vektor neuron nantinya. Ini yang cukup menarik sih sebenarnya. Ditandai dengan kotak warna kuning. Bagian tengah ini biasanya memiliki jumlah neuron yang lebih kecil dibanding layer di kanan atau kirinya, termasuk nanti layer input dan layer outputnya. Kalau dilihat definisi dari autoencoder, input dan outputnya kan pasti sama gitu. Cuma nanti yang agak menarik yang layer yang di tengahnya ini. Yang di tengahnya ini biasanya jumlah neuron yang ada biasanya lebih kecil kalau dibandingkan dengan layer sebelah kiri input dan layer sebelah kanan yaitu outputnya. Sehingga jika model dapat dilatih dengan baik, bisa dikatakan bagian tengah ini merupakan representasi sederhana dari citra yang menjadi output yang nantinya akan digunakan. Apa maksud representasi di sederhana? Karena vektor ini nanti diperoleh dari citra input melalui arsitektur jaringan saraf tiruan atau encode, kemudian dari vektor yang lebih kecil bisa dibuat kembali citra yang serupa dengan inputnya, yaitu proses decodingnya. Kayak ukuran utility function atau performance measure untuk autoencoder biasanya menggunakan yang biasanya dilakukan akan mengukur yang namanya loss. Autoencoder biasa digunakan untuk mengukur dimensi dari feature atau yang biasa disebut dengan dimensionality reduction. Jika kita mempunyai data yang mempunyai dimensi yang sangat tinggi, katakanlah data dengan jumlah fitur yang sangat banyak, bisa jadi tiap fitur yang ada tersebar pada setiap dimensi dari data, sehingga setiap data yang ada terlihat sangat berbeda. Ya, untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan data yang sangat banyak. Atau cara yang kedua, kita bisa mengurangi dimensi dari data tersebut. Oke, kita bisa menggunakan contohnya PCA atau SNA ataupun autoencoder yang nantinya bisa kita gunakan. Jadi ini yang nantinya bisa kita gunakan. Autoencoder di sini terdiri dari dua bagian utama, yaitu ada yang namanya proses encoder dan decoder. Jadi sudah dibahas tentang perbedaan antara encoding dan decoding. Di antara encoder dan decoder terdapat kode layer atau bisa disebut dengan dibilang target layer nanti. Jumlah neuron pada code layer adalah jumlah dimensi yang diharapkan untuk mengurangi dimensi dari data.
Oke, selanjutnya kita bahas tentang arsitektur dari autoencoder. Pada ilustrasi di atas tampak arsitektur autoencoder. Sebenarnya cukup sederhana sih sebenarnya. Kita bisa membagi arsitektur keseluruhan menjadi dua bagian, yaitu ada encoder dan ada yang namanya decoder. Jaringan saraf tiruan pada bagian kiri yang ini nih mengubah dari citra menjadi feature vector. Dari citra di sini nanti akan dirubah menjadi feature vector. Jaringan saraf tiruan ini disebut dengan encoder. Jadi yang sebelah kiri yang ini disebut dengan encoder. Selanjutnya sedangkan jaringan saraf tiruan pada bagian kanan mengubah dari feature vector kembali ke citra sehingga disebut dengan decoder. Jadi yang bagian kiri di sini mengubah citra dalam bentuk feature vector. Selanjutnya yang dari sebelah kanan dia akan merubah feature vector dalam bentuk citra. Jadi dirubah kembali yang awalnya dari feature vector nanti akan dirubah kembali dalam bentuk citra. Alur pelatihan pun sama seperti proses pelatihan jaringan saraf tiruan pada umumnya. Forward propagation dilakukan hingga citra berhasil direkonstruksi oleh decoder. Kemudian error nanti dihitung dengan menghitung selisih menggunakan mean square error. Root mean square error biasanya yang kita gunakan ya. Yang akan dicari ya biasanya kan errornya. Perbedaan nilai antara citra yang dihasilkan dengan citra aslinya. Jadi untuk jaringan saraf tiruan di sini atau neural network di sini yang nantinya akan dicari salah satunya adalah tingkat errornya. Atau yang biasa disebut dengan root mean square error. Perbaikan bobot menggunakan algoritma optimasi, semisal bisa menggunakan stokastis, gradient descent yang nantinya bisa kita gunakan. Mungkin yang perlu diperhatikan dalam pembuatan autoencoder adalah bagian fungsi aktivasi. Karena fungsi aktivasi di sini menentukan nilai akhir dari masing-masing model. Misalkan pada decoder sebaiknya menggunakan fungsi aktivasi sigmoid atau bisa menggunakan tan pada layer terakhirnya. Oke, terdapat dua teknik untuk melakukan autoencoder. Kita bisa menggunakan unsampling. Yang kedua bisa menggunakan transpose convolution. Perbedaannya di mana? Yang pertama, kalau kita menggunakan yang unsampling, melakukan unsampling, salah satu metode yang dapat digunakan adalah interpolasi, yaitu dengan menduplikasi nilai-nilai pada suatu pixel. Oke, contoh seperti yang ada di depan ini, kita duplikasi, contohnya kita duplikasi nilai-nilai yang ada dalam bentuk suatu pixel. Hasil dari unsampling adalah metrik yang lebih besar ukurannya, kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya. Oke, setelah memperoleh hasil metrik yang lebih besar, baru nanti kita kalikan menggunakan kernel yang menghasilkan metrik dengan ukuran sama. Misalnya contohnya menggunakan kernel 3x3, padding 1, dan slide 1 contohnya. Jadi kita bisa menggunakan cara seperti ini contohnya. Cara seperti ini yang nantinya akan kita gabung jadi satu. Yang kedua, kita menggunakan transpose convolution. Metode ini menggunakan sebuah kernel konvolusi tanpa menjumlahkan nilai hasil perkalian dengan kernel. Biasanya ukuran kernel ini disesuaikan dengan nilai akhir yang diinginkan. Misalkan untuk memperoleh ukuran metrik 2 kali lipatnya, biasa menggunakan kernel 2x2 dengan kita menggunakan stride 2. Jadi contohnya seperti yang ada di depan ini, kita menggunakan metrik seperti yang ada di depan ini, A, B, C, D. Nanti berapa yang nantinya akan kita hasilkan? Yang akan kita hasilkan contohnya UX, Y, Z. Baru selanjutnya nanti kita tinggal kita transpose contohnya menjadi seperti yang ada di depan ini. AW, selanjutnya AX, selanjutnya AY, selanjutnya AZ contohnya. Berikutnya B-nya BW, BX, BY, BZ, dan seterusnya. Jadi akan terjadi seperti yang ada di depan ini. Selanjutnya ada singular value decomposition. Pada mesin learning, dekomposisi atau reduksi dimensi sangat penting dilakukan, terutama ketika dataset berupa sparse matrix. Dekomposisi berkaitan erat dengan prinsipal komponen analisis yang biasanya disingkat dengan PCA. Teknik PCA di sini melakukan agent decomposition, mendekomposisi sebuah metrik X menjadi 3 buah metrik, seperti diilustrasikan kalau kita menggunakan persamaan ini contohnya. Ini kalau untuk yang dekomposisi yang nantinya bisa kita lakukan. Oke, metrik A adalah kumpulan agent vektor dan simbol ini adalah sebuah diagonal metrik yang berisi nilai agent value. Ide dasar autoencoder tidak jauh dari konsep dekomposisi atau dimensional reduction menggunakan singular value decomposition.
Oke, diberikan contohnya dataset X, kita ingin mensimulasikan pencarian metrik X aksen yang merupakan sebuah low rank approximation dari metrik yang asli. Apabila dihubungkan dengan pembahasan artificial neural network pada bab sebelumnya, error function untuk melatih autoencoder bisa menggunakan persamaan di bawah ini. Jadi kita bisa menggunakan persamaan ini. Oke, di mana Y adalah output dari jaringan dan Z adalah dimensi output. N adalah banyaknya insan dan XI adalah data ke I atau feature vektor ke I. Dapat juga kita tulis kembali dengan menggunakan persamaan ini contohnya. Selanjutnya ada pembahasan resisting perturbation. Maksudnya apa? Tujuan utama autoencoder adalah mengekstraksi informasi penting tentang data yang bukan replika semata. Dengan alasan ini, coding pada umumnya memiliki dimensi lebih rendah kalau dibandingkan dengan input. Arsitektur ini disebut dengan under complete autoencoder. Apabila coding memiliki dimensi lebih besar dari input, disebut dengan over complete autoencoder. Kemungkinan besar hanya mempelajari trivial identity function. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Kita ingin encode memberikan bentuk coding yang mirip bagi X dan X aksen. Contoh seperti yang ada di depan ini contohnya. Memaksa autoencoder untuk mempelajari sebuah fungsi yang tidak berubah terlalu jauh ketika input sedikit kita ubah. Hal ini disebut dengan sifat resistant to perturbation yang ada di pembahasan tentang algoritma yang ada di bidang mesin learning itu sendiri. Oke, selanjutnya ada pembahasan tentang representing context atau word embedding. Ide dasar untuk menemukan hubungan antar kata adalah statistical semantic hypothesis yang menyebutkan pola penggunaan kata dapat digunakan untuk menemukan arti kata. Arti kata embedding adalah transformasi kata beserta konteksnya menjadi bentuk matematis atau yang biasa disebut dengan vektor. Pendekatan hubungan makna atau semantic relationship antara kata kita harapkan dapat tercermin pada operasi vektor. Salah satu metode sederhana untuk merepresentasi kata sebagai vektor kita bisa menggunakan vektor space model. Konsep embedding dan autoencoder sangatlah dekat, tapi yang menekankan bahwa embedding adalah bentuk representasi konteks. Semantic relationship dapat diartikan sebagai attributional atau relational similarity. Kita bisa menggunakan contohnya attributional similarity, berarti dua kata memiliki atribut atau sifat yang sama. Misalkan anjing dan serigala sama-sama berkaki 4, menggonggong serta memiliki mirip secara silogis contohnya. Selanjutnya relational similarity, maksudnya berarti derajat korespondensi, misalnya anjing menggonggong memiliki hubungan yang erat dengan kucing yang biasanya mengeong untuk kayak kucing. Berikutnya implementasi dari autoencoder itu seperti apa? Untuk contoh implementasi akan dilakukan dengan menggunakan dataset. Contohnya ada data MNIST contohnya yang kita miliki. Contohnya MNIST adalah dataset yang terdiri dari angka 10 sampai dengan 9 yang ditulis dengan menggunakan tangan. Oke, contoh seperti yang ada di depan ini. Ini contohnya data MNIST, MNIST. Selanjutnya, data ini sudah sering digunakan sebagai benchmark apakah sebuah model dapat mengenali atau melakukan klasifikasi terhadap angka tersebut. Tiap data adalah image berukuran 2x28 x 28 pixel, sehingga total terdapat 784 dimensi dan kita akan mereduksinya menjadi 16 saja. Oke, ini contohnya kalau kita menggunakan bahasa pemrograman Python, contohnya kalau menggunakan Jupyter Notebook, kita import NumPy, contohnya SNP, contohnya matplotlib-nya juga kita import dan seterusnya. Selanjutnya data preparation-nya dari data ini adalah grayscale image dengan rank dari 0 sampai 255. Rank data seperti ini terlalu besar untuk model, apalagi dengan learning rate yang cukup kecil, sehingga kita perlu melakukan scaling dengan membaginya dengan 255. Sehingga didapat rank data baru antara 0 dan 1, jadi nggak terlalu banyak. Setelah itu kita akan merubahnya jadi 784 vektor yang akan kita jadikan sebagai input. Oke, contohnya nanti kita lakukan fungsi ini. Contohnya kita scale dari angka 0 dan angka 1.
Selanjutnya seperti yang sudah dijelaskan di atas, autoencoder terdiri dari encoder dan decoder. Jumlah neuron pada tiap layer dari encoder adalah 785, 784, 256, 128, 64, 32, dan 16. Dan untuk decodernya nanti tinggal kita balik. Contohnya 16, 32, 64, 128, 256, 784. Optimizer yang digunakan adalah Adam dengan learning rate sebesar 0,001 dan loss function yang akan digunakan adalah binary cross entropy. Kenapa cross entropy? Data yang dimiliki mempunyai rentang 0 sampai dengan 1. Activation function pada output layer juga sigmoid yang mempunyai rentang dari 0 sampai dengan 1. Oke, itu semua identik dengan probability distribution sehingga bisa dianggap adalah permasalahan klasifikasi dan kita bisa gunakan binary cross entropy. Sebenarnya bisa juga dianggap sebagai regresi dengan menggunakan linear activation pada output layer, tapi loss function yang digunakan harusnya mean square error nanti, root mean square error yang nantinya kita gunakan. Perlu diingat juga kalau autoencoder berusaha melakukan rekonstruksi terhadap input data. Jadi target yang kita gunakan adalah input itu sendiri. Oke, ini contohnya untuk sigmoid dan cross entropy yang nantinya bisa kita gunakan untuk source code-nya. Ini untuk linear dan mean square error yang nantinya bisa kita gunakan contohnya. Kalau dilihat dari kesimpulan dari reconstruction-nya, setelah training selesai, maka dicoba untuk melakukan rekonstruksi untuk digit 0 sampai dengan 9 pada tes data. Bisa mengambil output dari encoder yang merupakan feature yang dimensinya telah direduksi. Feature ini nantinya bisa digunakan untuk klasifikasi untuk melihat bagaimana kualitasnya. Ini contohnya untuk source code dari reconstruction-nya, kesimpulannya, reconstruction racial result-nya. Selanjutnya ini agak lanjut untuk linear atau MSE setelah 100 epoch didapatkan loss sebesar 0,0140 atau 0,0145 untuk yang MSE loss-nya. Oke, jadi nanti yang akan muncul seperti yang ada di depan ini. Sedangkan sigmoidnya atau cross entropy setelah 100 epoch didapatkan loss atau validation loss sebesar 0,0923 atau 0,0950 untuk cross entropy loss-nya. Terakhir, namun jika hasil prediksi dirubah menjadi image, kualitas rekonstruksi dari sigmoid atau cross entropy mempunyai kualitas yang lebih bagus. Ini kurang lebih untuk pembahasan di materi pertemuan ini, di mana materi pertemuan ini sudah ngebahas tentang pembahasan tentang autoencoder. Ini kurang lebih komplit dari source code-nya, source code yang komplit. Nah, 2 slide ini yang merupakan source code yang lengkap untuk mengerjakan yang namanya autoencoder dari kasus yang ada ini. Demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semua.